Potret kehidupan warga di pelosok Sumatera Utara ini sungguh memprihatinkan. Minim infrastruktur, mulai dari jalan yang rusak hingga tak ada jembatan penyeberangan, membuat warga menantang maut hingga harus ditandu saat akan ke rumah sakit. Ini bukan wisata Flying Fox, tapi ibu ini sedang menyeberangi sungai yang memang tidak ada infrastruktur jembatan penyeberangannya. Memang, lokasi ini berada di pedalaman dari Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Namun bukan berarti pembangunan infrastruktur terhambat hingga perputaran roda ekonomi juga ikut terhambat. Nyawa jadi taruhannya karena tidak ada pengamanan yang mumpuni. Sungai dengan arus deras bukan menjadi penghalang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak ada pilihan. Aksi nekat seperti ini harus dilakukan warga setiap harinya dari rumah menuju kebun atau kampung lain karena tidak ada jembatan. Uang ekstra terpaksa dikeluarkan demi bisa menyeberangi sungai ini. Tentu saja mereka enggan memutar jalan karena tidak adanya akses jembatan ini, karena jaraknya terlampau jauh. Bahkan ada warga ibu hamil yang harus ditandu puluhan kilometer menuju fasilitas kesehatan terdekat untuk menjalani prosesi persalinan. Sejumlah desa dan kecamatan di wilayah Kecamatan Dolok Sigompulang, hingga Kecamatan Hulu Sihapas sama sekali belum merasakan kemerdekaan karena buruknya infrastruktur jalan. Diperjuangkan demi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan kelancaran kita dalam berusaha. Hampir 30 tahun lah nggak pernah diperbaiki. Pastinya payahlah untuk kemana-mana gitu, jalannya licin. Ya untuk mengantar anak sekolah ke pesantren susah juga ya. Kalau malamnya juga udah berpikir ke mana jalannya gitu. Supaya pembangunan jalan ini dilanjutkan. Mengingat ini termasuk akses paling vital, paling penting di kecamatan ini. Pertumbuhan ekonomi terhambat, terganjal oleh pembangunan infrastruktur yang tidak pernah menjamah mereka. Jalan lintas antar kampung tidak juga menjadi skala prioritas. Haruskah masyarakat di pedalaman Indonesia tetap miskin dan tidak bisa maju dalam hal ekonominya? Informasi berikutnya pemirsa, petugas pemadam kebakaran menyelamatkan balita terjebak di dalam mobil di Magelang, Jawa Tengah. Balita terkunci saat mengikuti ayahnya memanaskan mesin mobil. Beginilah suasana petugas pemadam kebakaran Magelang melakukan penyelamatan balita yang terjebak di dalam mobil yang terparkir di garasi rumah Desa Danurjo, Kecamatan Mertoyudan, Magelang. Dengan menggunakan alat penggaris besi hingga kawat, tim damkar berupaya membuka kaca pintu mobil pada bagian setir dan pintu belakang. Balita tersebut terkunci saat ikut ayahnya memanaskan mesin mobil. Namun saat ayahnya keluar dari kursi sopir dan hendak mengeluarkan buah hatinya dari pintu samping, tiba-tiba semua pintu terkunci. Setelah berupaya membuka pintu mobil namun tak berhasil, ayah korban kemudian menelpon petugas damkar. Setelah 10 menit, balita laki-laki berumur 2 tahun akhirnya berhasil diselamatkan dan langsung mendapatkan pelukan hangat dari kedua orang tuanya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati jika ada lowongan pekerjaan ke Kamboja. Hampir 100 WNI tertipu gaji besar, padahal kerja di perusahaan penipuan online. Mereka kabur hingga terjadi kericuhan. Insiden kaburnya 79 WNI dari sebuah lokasi yang diduga perusahaan penipuan scam terjadi pada 17 Oktober lalu dan menjadi viral di sosial media. Sebagian besar dari mereka berhasil diamankan oleh pihak kepolisian setempat, sementara beberapa lainnya dilarikan ke rumah sakit di kota Cherutum, Kamboja untuk mendapatkan perawatan. Kasus ini menjadi sorotan akibat maraknya praktik perekrutan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui tawaran kerja palsu. Modus yang digunakan umumnya menjanjikan gaji tinggi, namun korban justru dijebak untuk bekerja di perusahaan yang menjalankan aktivitas penipuan daring.
Sementara, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha menjelaskan benar adanya insiden kaburnya 97 WNI di mana 86 orang telah berada di kantor polisi kota Cheritum, sementara 11 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Selain itu, KBRI Phnom Penh juga telah memberikan bantuan logistik dan pendampingan hukum bagi para WNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pohon akasia besar ini tiba-tiba tumbang dan menutup akses Jalan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Akibatnya, kendaraan roda 4 tidak bisa melintas. Sementara kendaraan roda 2 bisa melintas, namun harus melalui celah dahan pohon secara bergantian. Sementara kendaraan lainnya memilih memutar balik dan mencari jalan alternatif. Warga mengaku tumbangnya pohon saat kondisi jalan sepi sekitar pukul 4 pagi tadi. Petugas yang tiba berusaha mengevakuasi pohon dengan memotong bagian-bagian batang dan dahan pohon yang menutup akses jalan. Diduga pohon tumbang karena adanya pembakaran sampah tepat di bagian akar yang menyebabkan batang rapuh. Akibat tumbangnya pohon ini, akses jalan dari arah Bekasi menuju Jakarta dan sebaliknya macet hingga sepanjang 5 km. Karena kejadian ini bertepatan dengan waktu aktivitas warga yang akan menuju ke tempat kerja dan sekolah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kepanikan siswa pecah usai ruang kelas 11 tiba-tiba ambruk tersambar petir di SMA Negeri 17 Legok, Kabupaten Tangerang. Bahkan beberapa siswa ada yang histeris dan langsung berhamburan keluar kelas, takut tertimpa runtuhan atap. Beruntung tidak ada siswa yang terluka. Sebelum kejadian, sekolah tengah dilakukan renovasi bangunan. Namun tiba-tiba hujan deras dan angin kencang menerjang. Saat petir menyambar atap ruang kelas 11 langsung ambruk. Disusul angin kencang yang membuat reruntuhan atap kelas berterbangan. Saat ini, atap ruang kelas segera diperbaiki dan kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke ruang kelas lainnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ratusan warga mengadang petugas Satpol PP dalam penggusuran bangunan liar di sepanjang Kali Sekunder Kabupaten Bekasi. Seorang ibu pingsan tak kuasa menahan emosi. Puluhan warga dan petugas Satpol PP bentrok saat eksekusi penggusuran bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Sekunder Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga tak terima digusur, lantaran tak ada kompensasi dan sudah menghuni bangunan tersebut selama bertahun-tahun. Tanpa memang di sini, tapi saya minta keadilan. Saya bukannya binatang, saya manusia. Bukan dibuang semena-mena, biarin. Seorang ibu bahkan histeris dan pingsan tak kuasa menahan emosi saat berusaha mempertahankan rumahnya. Meski warga menolak, pembongkaran bangunan liar terus berlanjut. Sedikitnya 400 bangunan liar di 3 desa akan dibongkar petugas sebagai upaya pengendalian banjir. Pemkab Bekasi akan menormalisasikan anak kali Cilemah Abang dan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.